Hari ini kita masih melanjutkan materi ANOVA. Ya, sebelumnya saya akan review dulu materi yang sudah kita pelajari pekan kemarin. Ini adalah langkah-langkah uji ANOVA. Sebelumnya, kita simpulkan dulu sambil menjawab pertanyaan kuis di pekan kemarin ya. Saya tulis di sini. Jadi ANOVA ini tujuannya adalah untuk mengevaluasi rata-rata dari 3 atau lebih kelompok ya. Jadi isi hipotesisnya adalah apakah ada perbedaan antara rata-rata dari 3 kelompok. Perbedaan rata-rata ya. Perbedaan rata-rata antara 3 variabel atau 3 kelompok atau lebih ya. Nah, yang kemarin ditanyakan di kuis, ini adalah jawaban yang untuk nomor 3 ya. Kapan kita menggunakan ANOVA? Ketika kita mau menganalisis yang ini. Ketika kita punya 3 kelompok atau lebih, dan kita mau menguji parameternya adalah rata-rata, ya, untuk jawaban yang nomor 2 untuk kuis. Jadi apa parameter yang diuji di ANOVA? Yaitu rata-rata ya, yang kita pelajari sesuai dengan yang kita pelajari. Kemudian cara mengujinya adalah kita menggunakan statistik uji dan kriteria uji F ya, jadi menggunakan uji F. Jadi ANOVA ini kita memperhatikan ini ya, perbedaan rata-rata antara 3 kelompok atau lebih. Kalau hanya 2 kelompok bisa menggunakan pengujian hipotesis 2 variabel ya, atau bisa dikatakan 2 kelompok atau 2 populasi. Seperti itu ya. Jadi tujuan ANOVA adalah ini. Kemudian karena ingin menunjukkan perbedaan, maka nanti isi dari H0 dan H1-nya, kalau H0 itu berarti maksudnya adalah tidak ada perbedaan atau sama semua ya. Sedangkan kalau yang H1 ada perbedaan minimal 1 kelompok atau 1 variabel. Ada perbedaan. Jadi ada minimal 1 saja populasi yang rata-ratanya berbeda, maka dia akan menerima H1. Kemudian kalau misalnya H0 yang diterima berarti semua rata-rata dari 3 kelompok atau 3 variabel atau lebih itu sama semua. Seperti itu. Itu adalah hipotesis uji untuk ANOVA, one way ANOVA. Kemudian kita masuk ke langkah-langkahnya. Ya. Jadi untuk langkah-langkahnya dasarnya sama seperti kita menguji hipotesis pada umumnya ya. Yang pertama menentukan H0 dan H1. H0 dan H1 di sini H0-nya tadi sudah disampaikan ya, tidak ada perbedaan. Misalnya kalau ada 3 kelompok berarti mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Perhatikan bahwa ANOVA ini yang kita uji adalah parameter rata-rata. Saya ingatkan lagi, parameter itu adalah kondisi yang bisa menggambarkan sesuatu yang bisa menggambarkan kondisi dari populasi. Entah itu rata-rata, entah itu variansi, dan seterusnya ya. Nah, kalau di sini yang mau kita uji di ANOVA ini adalah rata-rata. Parameternya adalah rata-rata. Kemudian H1-nya kebalikan dari H0 jelas, yaitu rata-rata populasinya tidak sama. Selanjutnya kita menentukan alfa. Di sini alfanya kita pakai utuh, tidak ada dibagi 2 dan seterusnya ya. Jadi alfa saja langsung kita gunakan, dan ini nanti kita gunakan di tahap keempat kriteria uji untuk membaca tabel. Ya. Ini adalah untuk membaca tabel alfa ini. Baik, kemudian tahap 3 ini tahap yang panjang perhitungannya, yaitu statistik uji. Jadi statistik uji ini ada tahapan perhitungannya ya. Pertama kita cari dulu rata-rata masing-masing kelompok, kemudian dapat juga nanti rata-rata total dari seluruh data, tidak mengconsider dia dari kelompok mana ya, pokoknya rata-rata total. Kemudian kita akan menghitung SSA dan SSW,
Ini rumus SSA-nya, sum square among ya. Jadi sum square among ini adalah rumus untuk mendeteksi jumlah kuadrat dari antar grup ya, among group ya. Jadi antara kelompok itu sum square-nya kita analisis, hasilnya adalah rumus ini dihitung, SSA ini. Kemudian ada juga sum square within. Kita menghitung jumlah kuadrat di dalam masing-masing kelompok ya. Jadi kelompok 1 semuanya kita hitung ya. Ini adalah datanya masing-masing dikurangi dengan rata-rata dari kelompok tersebut semuanya. Kemudian kelompok 2 juga sama, masing-masing datanya dikurangi rata-rata kelompok 2. Kelompok 3 juga sama, seperti itu ya. Sedangkan kalau SSA, saya ulangi penjelasannya ya. Untuk SSA itu adalah rata-rata kelompok dikurangi rata-rata masing-masing kelompok dikurangi rata-rata total ya. Kemudian dikalikan N di sini, dikalikan banyaknya data untuk masing-masing kelompok ya. Jadi ini untuk kelompok 1 itu banyaknya data di kelompok 1 dikali ini ya, rata-rata kelompok 1 dikurangi rata-rata total, kuadratkan dulu baru nanti dikalikan ke sini. Dan berlaku masing-masing kelompok semuanya ya, sampai kelompok ke K misalnya ya. Banyaknya kelompok adalah sebanyak K misalnya. Nah, untuk SSW ini datanya, data masing-masing, data di dalam kelompok itu masing-masingnya kita kurangi dengan rata-rata kelompok, rata-rata kelompok tersebut. Semuanya kita hitung, sama seperti kita mau menghitung di perhitungan variasi, tapi tidak mengconsider kelompok ya, kan rumusnya kurang lebih seperti ini ya. Dikurangi rata-rata, kemudian dikuadratkan. Setelah dapat SSA dan SSW, kita akan menghitung MSA dan MSW. MSA itu rumusnya adalah SSA dibagi DF1, dan MSW saya tulis di sini ya. MSW rumusnya adalah SSW dibagi DF2. Nah, DF1 dan DF2-nya ini MSA dan MSW. Ini DF1-nya yaitu banyaknya kelompok kurangi 1. Kalau DF2-nya adalah banyaknya data seluruhnya dikurangi banyaknya kelompok. Setelah dapat MSA dan MSW baru bisa menghitung tahap keempat, yaitu kita akan menghitung F hitung. Ini ya, ini adalah F hitung, MSA per MSW. Dan ini kita sajikan dalam tabel ANOVA. Ya. Seperti itu. Kemudian tahap keempat yaitu kriteria uji. Kriteria uji itu mencari dulu F tabelnya. F tabel ini saya tulis di sini ya. F tabel itu adalah F alfa DF1 DF2. Nah, ini kita cari di tabel. Alfanya berapa? Nah, kita cari di tabel tersebut, kemudian DF1-nya adalah ini, dan DF2-nya adalah ini. Ya, DF2 itu adalah yang sebagai baris, DF1 adalah yang sebagai kolom, kalau di tabel F ya. Ini untuk membaca tabel F. Seperti itu. Kalau misalnya F hitung, yang kita dapatkan di sini, di tahap statistik uji, ini lebih besar daripada F tabel, maka H0-nya ditolak. Tapi kalau kebalikannya berarti H0-nya diterima. Itu untuk menentukan kesimpulan. Ya, jadi kriteria uji adalah mencari F tabelnya dulu, dan untuk menentukan H0 ditolak atau H0 diterimanya adalah ini syaratnya. Ya, yang ini. Kemudian baru kita tentukan kesimpulannya apa. Apakah H0 ditolak, apakah H0 diterima, dan mana yang berlaku. Ya, kalau H0 ditolak berarti H1 yang berlaku. Kalau H0 yang diterima ya berarti H0 yang berlaku. Kurang lebih seperti itu ya. Sekarang kita akan mengerjakan kembali soal contoh-contoh soal ANOVA.